pasal yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Filipi pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Kayaknya sampai ayat 11 saja deh. Saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Perikopnya adalah nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya diri sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Puji Tuhan. Puji Tuhan, Filipi ini adalah surat daripada Rasul Paulus kepada jemaat yang berada di kota Filipi. Di sini nasihat-nasihat ini adalah untuk mengajarkan daripada jemaat Filipi untuk menjadi sosok jemaat yang jangan menjadi jemaat yang egois. Amin. Dalam akhir zaman ini, firman Tuhan sudah katakan, sebelum kedatangan Tuhan kali yang kedua, akan ada para orang yang egois, yang hanya mementingkan diri sendiri. Nah, di sini Rasul Paulus mengingatkan, bukan hanya mengingatkan daripada jemaat yang Filipi, tetapi mengingatkan kita semua. Amin. Nasihat dari Rasul Paulus yaitu ialah kita lihat di dalam ayatnya yang pertama. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Ayat yang kedua, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dan satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ayat 3, dengan tidak mencari kepentingan sendiri dan atau puji-pujian yang sia-sia. Saudara-saudara, banyak terjadi dalam setiap jemaat-jemaat pada akhir zaman ini untuk mementingkan dirinya sendiri. Mereka berlomba-lomba bersaing. Bersaing bukan bersaing untuk bagaimana menuju dalam kerajaan sorga, tetapi bersaing untuk menonjolkan dirinya sendiri. Misalnya dalam jemaat, yang satu membawa jiwa-jiwa, dia cemburu, jadi bagaimana dia mau merusak agar supaya jiwa ini mundur. Nah, di sini yang Rasul Paulus ajarkan dalam setiap kehidupan kita agar supaya kita jangan menjadi orang seperti itu. Jangan mau orang yang mau hanya mementingkan diri sendiri, hanya mau biar supaya dipuji-puji oleh orang. Di sini di ayat 3 katakan, jangan dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, saudara. Ya, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ada orang katakan begini, bersainglah dengan sehat. Jadi jangan bersaing dengan kelicikan, saudara. Tetapi kita harus bagaimana mencari ketika kita ingin pelayanan kita maju, pelayanan kita banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Kita harus bagaimana dalam ketika kita melihat jemaat yang lain membawa jiwa, kita juga harus bersuka
bersukacita. Amin. Ketika mungkin jemaat yang lain membawa seperti makanan, kita harus bersuka cita dan menjadi dorongan dalam kehidupan kita agar supaya apa? Kita juga harus sama seperti orang ini. Untuk apa? Untuk membawa jiwa, atau seperti pelayanan meja untuk memberkati orang. Amin. Bukan untuk kepentingan diri sendiri, tapi apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Jadi jangan seperti orang zaman sekarang, orang yang dikatakan dalam firman Tuhan, orang yang egois, yang orang yang hanya mementingkan diri sendiri. Tetapi di sini yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita lewat surat daripada Rasul Paulus adalah sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Inilah orang yang, contoh orang yang rendah hati. Amin. Orang yang rendah hati. Jangan ada persaingan dalam kehidupan jemaat-jemaat Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kita harus mengikuti teladan Kristus. Dalam Kristus kita melihat bagaimana Dia adalah seorang raja. Dia datang ke dunia ini menjadi manusia, menjadi seorang hamba hanya untuk saya dan saudara. Haleluya. Teladan Kristus yang kita ambil sangat luar biasa, saudara. Dia adalah sosok yang sangat rendah hati. Amin. Sosok yang rendah hati yang mampu meneladani kehidupannya. Dia kalau misalnya mau dipikir, Tuhan Yesus itu, dia adalah seorang raja. Ngapain dia menjadi seorang hamba? Betul? Dia seorang raja, seharusnya dia di mana? Contoh, seperti kerajaan yang ada di Inggris. Seorang raja duduk di mana? Duduk di tahta. Tetapi Yesus sendiri, Dia datang di dunia ini hanya untuk siapa? Hanya untuk melayani saya dan saudara. Melayani sebagai apa? Dia menyelamatkan kehidupan kita. Amin. Kita harus menjadi mengikut teladan Kristus agar supaya kita menjadi orang yang mempelai yang Tuhan mau, mempelai Kristus yang Tuhan inginkan. Amin. Dan juga kita harus bisa menjadi sebagai seorang yang gereja yang sempurna. Gereja bukan bentuk dalam bangunan, tetapi yang dimasukkan Tuhan adalah gereja adalah diri kita sendiri. Amin. Sifat rendah hati berarti kita harus menyadari bagaimana kelemahan-kelemahan dan kelemahan kita, dan kita harus bisa menghormati orang-orang di sekitar kita. Amin. Seperti contohnya gandum, dia semakin semakin berisi, dia semakin nunduk. Beda sama seperti ilalang ya. Tumbuhan ilalang, dia semakin tinggi, dia semakin dibikin rusak semua. Jangan seperti itu. Tapi saya percaya setiap jemaat-jemaat Tuhan ada tempat ini adalah jemaat-jemaat Tuhan yang rendah hati. Amin. Jemaat-jemaat yang mau bertumbuh di dalam Tuhan dan tidak mau memiliki seperti yang tadi, seperti hati yang mau mementingkan diri sendiri hanya untuk diri sendiri, untuk disanjung orang. Saudara, disanjung orang itu hanya sementara. Tetapi ketika kita disanjung, dipuji oleh Tuhan, ditinggikan oleh Tuhan, tidak ada satupun manusia yang akan merendahkan kita. Amin. Haleluya. Apa yang kita tabur itulah yang akan kita tuai. Nah, Tuhan tinggal bersama orang rendah hati. Kita buka di dalam Yesaya pasal 57. Yesaya pasal yang ke-57 ayatnya yang ke-15. Saya akan bacakan untuk kita semua. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Tuhan bersemayam kepada orang-orang yang rendah hati. Amin. Tuhan tidak suka kepada orang-orang yang sombong, orang yang congkak. Tuhan benci itu. Kita tahu bersama bagaimana Lucifer jatuh ke dalam dibuang dari surga. Karena apa? Karena kesombongannya, saudara. Amin. Seperti daripada malaikat mengikuti daripada sifat daripada daripada malaikat Lucifer. Dan sehingga mereka menjadi apa? Menjadi setan. Untuk apa? Untuk membawa setiap orang mengikuti dia.
untuk menjadi pasukannya. Tetapi saya percaya kita semua di sini adalah pasukan Kristus. Amin. Haleluya, kita adalah laskar Kristus. Nah, jadi kita harus bagaimana kita harus bisa belajar terus tetap menjadi orang yang rendah hati. Kadang-kala menjadi orang yang rendah hati itu sangat sakit, saudara. Amin. Tetapi yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, kita harus seperti itu. Amin. Kita harus bisa menjadi rendah hati. Karena apa? Kita adalah pengikut Kristus. Jadinya kita harus sama seperti Kristus sendiri. Teladan Kristus kita harus contoh. Nah, kita melihat juga dalam kehidupan Rasul Paulus, dia adalah seorang petinggi. Dia adalah kalau zaman sekarang Rasul Paulus itu seperti apa ya dia? Dosen lah. Dosen tinggi dia. Dia mempunyai pengetahuan yang sangat luar biasa. Ketika dia bertobat, dia dipakai oleh Tuhan. Dia menginjil dimanapun. Dia meneladani kehidupan Kristus dalam kehidupannya. Dalam keadaan apapun dia, saudara. Ketika dia menginjili, mengabarkan Injil, dia dimasukkan dalam penjara, dia tidak pernah mundur. Dia tetap menjadi sosok yang rendah hati. Maka dari itu dia mengajarkan kehidupan kita agar supaya kita harus sama seperti Kristus. Amin. Meneladani daripada sifat Kristus yang rendah hati. Karena firman Tuhan katakan Tuhan tidak suka orang yang sombong. Amin. Tuhan sangat menentang orang yang sombong. Dan dia tidak mau bersemayam di dalam kehidupan orang yang tidak rendah hati. 1 Petrus pasal yang kelima. 1 Petrus pasal yang kelima, ayat yang kelima, saya membacakan untuk kita semua. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Jangan pernah iri hati kepada orang-orang yang rendah hati, terus ini diberkati oleh Tuhan. Amin. Kehidupan daripada Ayub, contoh Ayub, kita tahu bersama dia adalah sosok yang saleh, kaya raya. Ketika Tuhan mengambil semua yang dia punya, dia tetap apa? Tetap dia berseru kepada Tuhan. Amin. Dia tidak pernah meragukan atas kuasa Tuhan. Dia mengatakan dalam kehidupannya, jangan dia mau menerima yang baik-baiknya saja, tetapi ketika yang tidak baik yang Tuhan izinkan dalam kehidupannya dia tidak terima. Tetapi di sini juga mengajarkan kehidupan kita harus tetap rendah hati dalam kehidupan kita. Amin. Dalam keadaan apapun kita harus terima. Berusaha memang sangat sulit, saudara. Tetapi dalam kita mengingat Tuhan, akan ada pengikisan karakter yang tidak baik dalam kehidupan kita. Untuk apa? Untuk kepentingan kita juga. Agar supaya apa? Kita menjadi seorang pengikut Kristus yang layak di hadapan Tuhan. Menjadi seorang pengikut Kristus yang layak menjadi mempelainya Yesus. Amin. Dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin kita mengalami bagaimana karakter kita sedang dikikis. Tapi saudara, Tuhan akan memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan akan terus membersihkan kehidupan karakter kita yang tidak baik. Dan yakin percaya, kita tidak akan menjadi orang yang lemah, tetapi melainkan setiap pengikisan karakter kita, pembersihan karakter itu menjadi kita seseorang yang lebih kuat di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Di dalam ayat yang kelima sampai ayat ke-8 dalam Filipi tadi, saudara, kita melihat dalam ayat 5 sampai ayat ke-8, saya kebacakan untuk kita semua. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Seperti yang saya bilang tadi, seorang Kristus Yesus ialah raja, tapi dia datang ke dalam dunia ini, dia menjadi seorang manusia dan
dia mempertahankan dirinya untuk tetap menjadi seorang yang rendah hati. Amin. Nah, maka dari itu saudara, pentingnya kita untuk tetap berdoa kepada Tuhan, untuk tetap kita menundukkan diri kita kepada Tuhan. Karena seperti firman Tuhan tadi saudara mengatakan, bagaimana Tuhan sangat mengasihani orang yang rendah hati. Contoh lagi dalam Alkitab, kehidupan seorang Hana, dia sudah diledekin oleh penina bahwa dia tidak mempunyai seorang anak. Tetapi yang dilakukannya apa? Dia berdoa kepada Tuhan, dia merendahkan dirinya kepada Tuhan, meluapkan isi hatinya kepada Tuhan, mencurahkan hatinya kepada Tuhan dengan apa? Dengan hati yang hancur, sehingga Tuhan menjawab doa-doa Hana. Apa yang menjadi mustahil bagi manusia, saudara, tetapi tidak perkara mustahil yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan Hana. Kalau misalnya dalam ilmu kedokteran, kandungannya tidak berfungsi lagi, sudah ditutup oleh Tuhan. Tapi karena dia terus berdoa kepada Tuhan, dia merendahkan diri dia kepada Tuhan, sehingga apa? Dia mengandung dan melahirkan seorang anak yang bernama Samuel. Amin. Puji Tuhan. Mari saudara, kita harus menjadi seorang jemaat yang kita pertahankan menjadi jemaat yang apa yang mau Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kalau misalnya kita melihat, kalau kita terus mempelajari firman Tuhan, para pemfitnah, para orang sombong, dan orang-orang yang menuruti roh kedagingan itu tidak akan masuk dalam kerajaan Allah, saudara. Tetapi orang-orang yang mau mengikuti kehendak Tuhan, saudara, yang mau terus belajar dalam buah-buah roh, itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Amin. Kita terus harus maju dalam kehidupan kita, dalam pengiringan kita akan Tuhan. Memang dalam pengiringan kita akan Tuhan memang sungguh sangat sakit kalau misalnya pengikisah karakter itu. Tapi yang percaya Tuhan akan terus memberikan kita kekuatan. Apapun yang menjadi perkataan manusia, saudara, jadikanlah itu. Entah mungkin kita difitnah, entah kita itu pun mungkin kita diomongin dalam sekeliling kita, ya kita percaya Tuhan akan terus memberikan kita kekuatan. Amin. Kita akan terus diberikan kekuatan dan sukacita, dan pengharapan kita harus terus kepada Tuhan. Haleluya. Karena firman Tuhan katakan, apa yang engkau tabur itulah yang akan kita tuai. Puji Tuhan. Kita angkat pujian yang mengatakan, dan saya